Cek cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Seberapapun yang boleh hadir pada hari ini, mari kita terus menyembah dalam Tuhan. Kita terus semangat dalam Tuhan. Sambil kita menunggu jemaat yang lain, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Bapa, tapi karena Engkau, tapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tibakan kami di tempat ini di kondisi hujan yang begitu deras Tuhan, tapi kami tetap semangat untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap jemaat kami yang boleh hadir, dan yang dalam perjalanan Tuhan Engkau tibakan di tempat ini dengan damai sejahtera, dengan selamat ya Bapa, dan mereka boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Yesus, Engkau sungguh baik, nama-Mu indah.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Glory bagimu Tuhan, ku naikkan pujian kami, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Kami berikan pujian, hormat, syukur di hadapanmu. Hosana bagi Allah, hosana bagi Raja yang bertata, Allah yang hidup. Ku naikkan pujian kami, ku naikkan sembah kami, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, segala hormat, segala pujian kami tinggikan bagi nama kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, yang hidup dan yang bertahta di atas, di tahta suci-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang memuji pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Allah turun setiap kami Tuhan, untuk memberkati, untuk melingkupi setiap hati kami yang rindu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi kami Tuhan. Tuhan jadikan bagi kami untuk kami boleh hadir di tempat ini, untuk kami merasakan lawatan yang luar biasa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana hari kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk beribadah, mengucap syukur, membawa setiap pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati kami menyerahkan setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami juga bawa setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir dan yang dalam perjalanan ya Bapa, kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi di tempat ini, bahkan setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau ada dalam setiap langkah kaki kami kemanapun kami pergi ya Bapa. Karena Engkaulah Yesus yang baik, Engkaulah Yesus yang sungguh luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat cuaca yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk datang di hadirat Tuhan. Tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Karena kami rindu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Danang. Kami percaya urapan yang baru, dan kami boleh menerima rema dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan. Tuhan tibakan Bapak Danang dari Samarinda bersama keluarga di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh tercurah di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Danang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau, kami terus mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita, ada wajah-wajah yang gembira pada hari ini. Biarpun hujan, biarpun badai ya, kita terus semangat datang hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang benar pada pagi hari ini. Dialah gunung batuku dan kota bentengku.
kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan terbang bagai Raja Wali. Bukan terbang. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi pelita kita dan menuntun setiap jalan-jalan kita. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jemaat saya katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, oh, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan telah menopang dan menuntun jalan kita. Amin. Setiap kita boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun segala problema dalam kehidupan kita, apapun segala permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan
dan berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan menemukan kemenangan. Amin. Mari kita mau memberikan waktu kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Danang. Setiap musim hidup kita, apapun itu, baik musim suka maupun musim duka, perjalanan hidup kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lewati, biarlah Tuhan meneguhkan setiap hati kita. Dia yang akan memberikan pertolongan, dan kita terus undang Tuhan untuk masuk dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya Tuhan boleh menuntun setiap kehidupan kita. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Perkenananmu biarlah meneguhkan setiap hati kami Tuhan, yang lemah, yang ragu, yang takut, bahwa kami percaya ada tangan yang selalu menolong, ada tangan yang selalu mengulurkan tangannya untuk kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Sungguh anugerah-Mu besar dan melimpah ruah dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyadari betapa besarnya anugerah demi anugerah yang kami boleh terima di dalam hari-hari kami. Tuhan Yesus, di dalam doa ini kami memohon pertolongan-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami dan tubuh kami ini supaya siap sedia, mempunyai kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi satu pelita bagi jalan hidup kami di mana terjadi kegelapan dalam hidup kami. Dan firman ini menjadi satu kebahagiaan, penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, mantap ya. Hujan. Baik, gak ada masalah dengan hujan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Ya, amin. Kita persiapkan Alkitab kita ya. Saya sih sebenarnya berharap kita bawa yang manual. Yang pertama alasannya apa? Supaya toko buku gak bangkrut ya. Yang kedua, kita bisa melihat latar belakang di dalam Alkitab. Konteksnya apa? Sehingga gak sembarang comot atau tafsir Alkitab. Karena setiap ayat itu ada latar belakangnya. Dan yang ketiga, itu adalah satu bentuk manusiawi kita. Jadi kalau kita baca ini, kita nggak hafal ya, tetapi kita itu ingat memori kita, letaknya di sini. Apalagi kalau kita pegang Alkitab ini, Alkitab kesayangan gitu ya, sampai berapa tahun gitu ya, banyak coretannya. Sehingga nanti begitu ada ayat, kita buka ayat berapa, pasal berapa, tentang apa, kita udah tahu tuh posisinya di daerah sini. Ini kan ada dua buku kan begini ya, yang di sebelah sini bukan di sebelah sini. Oh di sini, cepat buka di sini. Oh di sini. Nah, itu memang secara manusia begitu ya. Jadi lebih enak ketimbang pakai HP. Corot kayak gini ya. Kurang kuat ya. Kurang berdaya itu menurut saya. Kecuali kita pakai alat HP hanya sebagai alat bantu. Ini yang utama. Begitu ya. Saya berharap bisa, atau apalagi yang generasi anak muda ini ya, jangan lupa di rumah harus punya Alkitab. Tabung uang kalau nggak ada. Kasihan toko buku ya yang sudah mencetak. Jadi kita juga bersumbangsi untuk itu. Dan yang kedua, Alkitab teks manual tidak tergantikan. Seperti itu. Baik, masih ingat khotbah minggu bulan lalu ya? Kita berjumpa lagi, semuanya sehat-sehat. Masih ingat enggak? Siapa yang paling hina menurut kita? Kira-kira udah tahu belum? Udah ketemu? Udah ketemu enggak? Siapa sih yang paling hina itu? Sudah ketemu orang-orangnya? Suami kita mungkin? Atau istri kita? Bisa jadi. Siapa? Sudah ketemu? Nah itu adalah komitmen kita ya, meresponi firman Tuhan. Gak gampang ternyata ya mencari yang paling hina. Kemudian belajar untuk melakukan sesuatu kepada yang hina itu. Saya ingatkan bahwa firman Tuhan selain akal budi, itu perintah dari Tuhan Yesus sendiri apa? Ajarlah mereka untuk mendengarkan firman Tuhan dan melupakannya. Gitu ya? Enggak toh? Ajarlah mereka untuk melakukan, untuk praktek. Tanpa praktek tidak bisa. Teorinya berenang bisa. Berenang begini, gaya begini, teorinya ada. Tapi kalau nggak pernah nyemplung ke air,
nggak pernah nyemplung ke kolam, tidak dilatih, tidak pernah belajar berenang, sampai tua pun tidak bisa berenang. Tuhan sudah memberikan pesan, praktek, 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 praktek. Usaha spiritualitas itu yang mengubah hidup kita. Meresponi firman Tuhan itu dengan meresponi mempraktekkannya. Sekecil apapun, sekian persentasenya, dicoba. Kalau nggak punya ini, ya kita akan belajar nanti. Kita nggak akan pernah bisa berenang sampai kapanpun. Kita nggak akan pernah bisa praktek. Kita hanya bisa berteori. Jago dalam berteori tentang firman Tuhan. Jago dalam berteologi. Tetapi sangat kurang mahir, bahkan mungkin lemah di dalam melakukan firman Tuhan. Kita bukan pendengar tapi pelaku. Jadi sekali lagi pesannya Alkitab adalah, atau pesan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah pernah kuajarkan kepadamu. Jadi ini turun temurun, samalah seperti nenek moyang kita. Kalau orang Dayak itu diajarkan bagaimana cara menganyam, membikin tikar. Kalau mereka turun temurun punya anak pasti bisa. Rumit Pak, coba dulu dibikin. Akhirnya bisa bikin, yang perempuan bisa bikin apa namanya, tikar. Yang laki juga punya keterampilan untuk berburu. Diajak dia berburu. Berburu bukan diceritain bagaimana caranya berburu, tapi ikut bapak yuk, ikut taman kakek nih, ya itu orang Dayak bilang. Kita berburu, ikut. Banyak kesalahan. Mungkin arah angin di situ binatangnya tercium bau manusia. Dia baca angin dulu. Oh, jangan. Nanti kalau kamu di sini, hewannya tahu ada bau manusia, dia langsung lari. Jadi kita putar dulu ke sana untuk ambil target. Itu pembelajaran. Sehingga kelak dia menjadi ahli di dalam berburu. Sama juga kita, ahli dalam praktek firman. Itu yang lebih baik. Kalau enggak kita akan terjebak menjadi orang Farisi. Baik, itu pengantar dari saya untuk betul-betul mengingatkan kembali ya, bahwa sejatinya firman Tuhan itu begitu. Bukan bagus ya firman Tuhannya ya, wah nyakitin ya firman Tuhannya ya, wah nyinggung saya ya firman Tuhannya ya, wah hebat ya firman Tuhannya ya, wah memberkati saya. Tapi respon kita adalah saya mau mempraktekannya, saya mau melakukannya. Itu yang penting. Baik, kita akan buka di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kita akan baca berdasarkan, kita coba ya, kita membacanya berdasarkan hari ulang tahun kita. Kalau ganjil ya, misalkan tanggal 3, tanggal 27 berarti yang diambil yang terakhir, 7-nya ganjil. Kalau tanggal 30 genap, tanggal 22 berarti genap. Nah yang tanggalnya terakhir atau dia punya huruf ganjil, dia membaca ayat yang ganjil ya. Yang genap membaca yang genap. Kita mau lihat di sini banyak angka ulang tahun yang ganjil apa yang genap. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu semua? Amin. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. 1, 2, 3. Orang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
Amin. Dari ganjil genap tadi, yang genap yang banyak ya. Yang ganjil sedikit. Lebih sedikit maksudnya. Tapi yang ganjil ini suaranya nggak mau kalah sama yang genap saya lihat. Saya dengar dari tadi. Yang genap serempak. Yang ganjil karena sedikit kenceng. Wah, puji Tuhan ya, semangat. Ya, judul khotbah hari ini adalah tentang sedikit berbuat kasih, sedikit diampuni. Banyak berbuat kasih, banyak diampuni. Sedikit berbuat kasih, sedikit diampuni. Banyak berbuat kasih, banyak diampuni. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Pernah dengar? Hah? Ini kan kata judul apa? Ayat firman Tuhan. Ada yang nyelip ya, ada yang terlepas. Baik. Saya mau cerita latar belakang dulu ya, supaya nanti waktu saya mulai menjelaskan, saudara tidak blank translate begitu ya. Ini salah satu kesulitan ketika kita menjelaskan ya, sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah itu harus mudah dan gampang untuk dipahami oleh umat atau jemaatnya. Nah, ada kalimat-kalimat yang mungkin agak sulit di situ ya. Saya akan memberikan latar belakang. Pertama, buli-buli pualam itu sudah tahu nggak kayak apa? Macam-macam bentuknya ya, tergantung apa yang mau diisi. Tapi kira-kira seperti kalau dulu itu, ada contohnya, seperti botol keramik gitu ya. Bisa keramik, bisa tanah liat, bisa porselen, bisa kaca. Bisa kecil, bisa besar, bisa sedang. Ya, intinya wadah. Wadah seperti itu. Kalau dulu kan memang nggak secanggih sekarang ya. Sekarang botolnya kaca semprot gitu ya. Atau ada kayak roll on begitu. Nah dulu enggak. Nah buli-buli itu adalah tempat, wadah. Ada yang ujungnya lancip, ada yang ujungnya tidak lancip. Kalau lancip itu biasanya di padang pasir ya, banyak pasir. Jadi kalau lancip itu kan kalau pasir enak ya, kalau naruh. Nah gitu. Isinya macam-macam. Bisa minyak wangi, bisa untuk menaruh air mata ya. Air mata gitu, tetes bentuk daripada penyesalan atau kesedihan. Yang dilakukan oleh Daud juga begitu. Tangisanku ku taruh dalam kirbatmu. Jadi tangisannya ini disimpan, bisa juga, atau juga untuk air minum juga bisa ya. Atau tergantung kebutuhannya buat apa. Itu buli-buli pualam. Dan isinya minyak wangi. Nah minyak wangi ini pada umumnya adalah minyak kalau di beberapa teks itu nawarstu ya. Iya, jadi itu harganya perkiranya. Ininya taksir itu semacam upah di dalam 1 tahun. Nah sekarang upah satu hari pekerja itu berapa? Bervariasi tergantung UMR ya kan. Berapa kita anggap pukul ratanya? 100.000 satu hari. Lebih ya? Nah, anggaplah 100.000. Kalau 50 dinar itu berapa? 100.000 kali 50.000 berapa? 5 juta. Kalau 500 dinar berarti berapa? 50 juta. Begitu ya? Kurang lebih begitu supaya dapat gambarannya. Kemudian di sini saya jelaskan lagi, ada teks yang melatar belakangnya sebenarnya ada di ayat sebelumnya lagi. Di situ Yesus mengatakan ya, ini mengarahkan. Ini di zoom itu dijelas lebih lebih fokus begitu ya. Saya akan bacakan, sebenarnya ayatnya masih sama di ayat 7. Kalau kita baca Alkitab ini akan kelihatan di ayat 28. Kalau baca ini langsung kelihatan ya. Itu latar belakangnya ya, coba kita perhatikan. Sebelum saya masuk di dalam penjelasan, ayat 28 itu, aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahir. Ini Yesus berkata ya, waktu murid-murid daripada Yohanes Pembaptis itu diutus untuk menemui Yesus. Dan saat bersamaan dua murid Yohanes Pembaptis ini diutus,
Yesus bersamaan juga sedang menyembuhkan banyak penyakit. Beberapa penyakitnya, salah satunya mata buta bisa melihat, orang kusta itu ditahirkan, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Banyak dia melakukan mujizat itu. Dan disaksikan oleh utusan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis siapa saudara? Anak yang dikandung oleh Elisabet. Dia sebagai apa? Pembuka jalan. Dia yang akan menerangkan Mesias akan datang. Nah, perhatikan apa kata Yesus. Karena di situ karena si Yohanes masih ada kekurang yakinan. Itu wajar sebagai manusia. Katanya apa? Apakah engkau yang kami tunggu atau masih kami harus menunggu yang lain? Apakah engkau yang dimaksud itu ataukah masih menunggu yang lain? Maksudnya apakah Yesus ini adalah Mesias yang dia beritakan, Mesias yang dijanjikan? Lalu Yesus berkata, disebutkan di situ, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi jelas ya, bahwa Yesus itu di dalam teks-teks juga sebelumnya dikatakan bahwa Yesus itu bergaul atau menemui, mengasihi orang-orang berdosa. Siapa saja yang dimaksudkan dalam kitab yang terkenal adalah pemungut cukai, orang-orang berdosa, apa lagi? Macam-macam ya, wanita-wanita yang dianggap kurang baik. Jadi itu latar belakangnya. Memang orang Farisi tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ya. Nah, orang Farisi tadi yang tidak mau dibaptis oleh Yohanes, yang selalu mencari perkara, artinya Farisi apa saudara? Farisi adalah orang yang memisahkan diri kepada sesuatu yang najis atau kotor atau berdosa. Jadi dia eksklusif, dia tidak mau dengan hal yang najis, dengan orang berdosa. Kalau di situ pemungut cukai misalkan, atau di situ perempuan anggaplah dia tunasusila begitu, dia akan tidak mau kontak. Dia tidak mau bersentuhan. Dia harus memisahkan diri karena dia dirinya adalah baik, dia adalah kudus dan itu kotor. Jadi kalau kena nanti akan ketularan begitu. Jadi posisinya seperti itu ya. Itu sikap orang Farisi dan dia memegang teguh aturan adat istiadatnya. Nah, sekarang kita lihat nih, masuk dalam cerita. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kita lihat di dalam pasal 36 itu ada berapa tokoh? Ada berapa cerita? Ada berapa orang? Ada 4 saudara ya. Yang pertama adalah Simon. Simon ini siapa? Simon yang dimaksud, nama Simon ini banyak ya. Kalau di sini di Indonesia itu namanya Agus. Nama Agus tuh banyak banget. Siapa lagi yang terkenal? Namanya Wati gitu kan. Itu rata-rata nama orang Indonesia gitu ya. Kalau di Amerika Michael gitu ya, Michael Jackson, Michael Jordan, Michael atau macam-macam. Itu nama khas setiap kultur budaya. Nah, nama Simon banyak, bukan hanya Simon Petrus ya. Tapi ini Simon yang dimaksud adalah Simon orang Farisi. Itu tokoh yang pertama. Tokoh utamanya siapa? Yesus. Tokoh yang ketiga siapa? Perempuan yang berdosa. Tokoh yang keempat adalah para penggembira ya, orang-orang yang hadir di situ. Termasuk juga kelompok daripada orang Farisi tentunya. Gak mungkin orang Farisi sendirian. Dia ada kelompok dan juga mungkin beberapa handai tolan. Tahu handai tolan ya?
Seperti itu. Nah, kita lihat peristiwanya. Simon mengundang Yesus untuk makan. Dan Yesus tidak menolak undangan itu. Dia hadir ke rumah Simon, orang Farisi tadi. Dan menurut adat istiadat, ketika orang itu mengundang makan ke rumahnya, berarti dia harus menyiapkan tempat untuk membasuh kaki. Mengapa harus dibasuh kakinya? Karena di sana itu jalannya berdebu, belum diaspal ya. Masih kotor. Kalau kita masih ingat zaman dulu tahun 80-an, itu rumah-rumah selalu ada namanya tempat untuk anak-anak habis main cuci kaki. Saya masih ingat tuh kalau masuk rumah gini-gini dulu ya, cuci kaki dulu karena kita nggak pernah pakai sandal waktu itu. Dan di sana juga berdebu, berpasir sehingga pasti kaki berdebu. Dan adat di sana biasanya harus menyiapkan yang namanya tempat untuk membersihkan kaki. Kalau orang tadi mengundang, yang membersihkan kaki adalah biasanya adalah hambanya. Tahu hambanya? Budaknya. Tapi kalau yang diundang ini sangat terhormat, biasanya yang mencuci kaki adalah tuan rumah sendiri. Kalau dia orang yang paling dihormati atau bapak yang sangat terhormat begitu, dan ini tahu kita ujungnya adalah biasanya minta jabatan gitu ya. Dia sendiri yang mencuci kakinya. Yang kedua, harus tanda menerima itu apa saudara? Tanda menerima. Cipika, cipiki. Ya. Itu tanda penerimaan. Atau kalau di dalam teks Alkitab juga disebutkan ciuman kudus. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dikasih minyak rambut ya, minyak urapan. Saya kurang tahu kalau itu ya, belum pernah lihat langsung minyak zaitun kah, minyak apa saya nggak tahu. Yang jelas dikasih minyak, entah minyak wangi kah, minyak yang layak lah untuk di rambut ya. Seperti itu. Tanda penghormatan, tanda menghargai. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Yesus datang ke rumah Simon untuk menerima undangan daripada Simon. Lalu Yesus masuk ke dalam dan duduk bersama Simon. Tapi saat Yesus masuk, Simon tidak membasuh kaki Yesus. Simon tidak mencium Yesus. Simon tidak mengurapi rambut atau kepala Yesus. Saat berbincang-bincang jamuan makan, datanglah perempuan pendosa tadi. Perempuan pendosa ini tidak disebutkan dosanya apa. Ini untuk menutupi kelemahan atau artinya apa ya? Menjaga privasi ya. Kita tidak bisa menebak apapun dosanya. Apakah dia berdosa apa? Tapi wanita ini sangat terkenal di daerah itu orang yang paling berdosa. Kita tahu di sini siapa yang tukang maling gitu ya. Malingnya itu kambuhan. Namanya residipis. Sudah keluar rumah penjara, besok baru seminggu sudah masuk penjara lagi. Sampai menjadi terkenal di kampung dan kita tahu orangnya. Mungkin kira-kira begitu ya. Cuman dosanya tidak disebutkan, tapi dia orang berdosa. Terkenal. Yesus itu berjalan kaki datang ke rumah Simon menerima undangan. Pertama Simon tidak memberinya membasuh kaki, tidak menciumnya dan tidak meminyaki rambut Yesus. Dan saat jamuan makan, datanglah perempuan pendosa tadi. Perempuan pendosa itu berdiri di belakang Yesus. Dan apa yang dilakukannya? Dia duduk, dia bersimpuh. Ya, pokoknya bagaimana caranya posisi tubuhnya ini menggapai kaki Yesus.
Dia diam saja. Tidak ada suara sama sekali. Karena Yesus ini viral, Yesus ini terkenal sebagai sahabat orang, siapa tadi? Orang berdosa. Orang Farisi tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Tetapi kabar baik, Yesus itu mau bergaul dengan orang berdosa. Dia guru, dia lagi viral. Sehingga si wanita pendosa mengetahui karakter ini, dia mengerti kabar ini. Sehingga dia memberanikan diri untuk ke rumah Simon. Dan langsung datang ke situ dengan risiko apa saudara? Pertama dicemooh, yang kedua dibully, yang ketiga apa? Akan dipermalukan, yang keempat rai gedek. Tahu rai gedek saudara? Muka tembok. Itu butuh tekad. Saudara punya dosa, saudara ingin mau minta penyelesaian, saudara mau dosa saudara tidak mengakar, saudara harus nyatakan, keluarkan dosa saudara kepada seorang yang saudara percaya, yang saudara percaya dia mampu untuk membantu kita, mendampingi kita. Namun karena kemaluan kita, karena kita mungkin gengsi, kita nggak pernah sampaikan ini kepada siapapun. Kita simpan sendiri. Kenapa? Malu. Takutnya apa? Wah, ternyata kamu ini, saya kira selama ini malah yang di konseling kaget, kan gitu takutnya. Keberanian saudara untuk menyampaikan dosa saudara yang melekat, keberanian saudara untuk menyelesaikan, menterapi istilahnya zaman modern, untuk bagaimana mengalahkan, itu butuh yang namanya gereja saudara. Saudara tidak bisa hanya datang kepada Yesus semata-mata, karena Yesus itu kepala gereja. Kita akan disembuhkan melalui gereja. Gerejanya itu luar biasa saudara ya. Gerejanya adalah tubuh Kristus. Kita saling, di situ banyak talenta, di situ banyak kasih karunia, di situ banyak karunia-karunia yang berbeda-beda untuk melengkapi orang-orang yang beriman tadi, supaya kita dipulihkan. Saudara kalau minta kepada Tuhan diampuni, diampuni. Tetapi masalahnya adalah perilaku kita tidak pernah sembuh. Kita akan terulang jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan itu butuh rekanan, butuh gereja. Jadi eklesia, gereja itu dibentuk oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, bukan tanpa dasar, yaitu persekutuan orang-orang kudus untuk memulihkan kita. Nah, kita kembali kepada cerita tadi. Si orang wanita pendosa tadi datang dengan resiko malu. Dan orang tahu dia berdosa. Bahkan sikap dia itu kalau orang bilang itu sudah bertekad. Nyosor begini saudara ya. Tiada henti-hentinya dia mencium kaki Yesus. Tiada henti-hentinya dia meratap menangis di kaki Yesus. Dan apa yang dilakukannya tadi? Dia menangis. Menangis yaitu dia diterima. Kita kadang kalau ada teman kita itu cerita masalah dosanya, aku tadi tuh gini loh. Justru kita malah menghakimi. Lain kali jangan gitu ya, jangan diulang ya. Semua bisa ngomong gitu kok. Terima apapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, terima dulu. Karena kalau nggak kita terima, bagaimana dia mau mendekat dengan kita? Justru dia akan takut dan jauh dengan kita. Nanti saya akan dihakimi. Kalau saya cerita ke sana, saya akan dipermalukan. Saya bahkan diguncingkan sampai putus asa. Terima apapun kesalahan dan dosa dari sesamamu. Terima keadaannya. Terima dulu. Setelah kita terima apa? Kita nggak setuju dengan dosa. Clear. Yesus juga tidak setuju. Tapi Yesus itu datang sebagai penyembuh jiwa. Dia mau menyehatkan tubuh kita, jiwa kita yang dibelenggu oleh dosa tadi. Dia mau mengoperasi, dia mau melepaskan. Bagaimana mau dilepaskan? Datang saja nggak mau.
Bagaimana mau dioperasi? Ke dokter saja takut. Sama demikian. Ungkapkan kepada orang yang saudara percaya. Jangan sembarangan ngomong. Nanti malah bukannya selesai, malah tambah menjadi-jadi. Paham maksud saya enggak kira-kira? Saudara kalau punya masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, masalah dengan diri sendiri, itu cerita kepada orang yang saudara percaya. Yang saudara yakini dengan harga dan pengorbanan yang mahal tentunya. Karena apa? Aib saudara terbuka. Saling mengaku dosalah supaya kamu sembuh, kata Yakobus. Kalau tidak mengaku dosa tidak sembuh. Disimpan. Orang wanita pendosa tadi itu di depan publik, di depan orang banyak, dia datang bersimpuh itu nekat, saudara. Dia lepaskan semua gengsinya dilepas. Perasaan apapun nanti resikonya dia lepas. Yang penting aku mau damai. Karena janji Tuhan, damaiku kutinggalkan bagimu. Dia selalu ketemu, damai sejahtera bagimu, shalom. Karena damai sejahtera ini penting. Uang kita mungkin gak banyak, kita mungkin punya masalah. Tetapi percayalah, kalau kita itu damai, semua bisa kita lewati. Uang banyak tapi hati gak tenang, gak damai, gak bisa menikmati uang ini. Saya sudah banyak melihat itu, saudara. Makan saja gak bisa dinikmati, hatinya gak damai. Jadi saudara harus seperti wanita pendosa tadi. Dia datang dengan nekat, dengan membuang gengsinya. Dia membuang segala pikiran-pikiran negatif. Pokoknya biar saya malu, biar saya disumpahi, biar saya dicaci maki. Saya tahu itu Yesus itu, Dia yang mau menebus dosa manusia. Saya percaya Dia adalah Allah Mesias yang dijanjikan tadi. Dan salah satunya yang paling banyak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dikatakan latar belakang tadi, orang Farisi dan ahli Taurat menolak untuk dibaptis. Perhatikan sikap Simon. Pertama, dia banyak omong. Dan dia mengundang Yesus bukan maksud niat hati untuk merendahkan hati, tetapi untuk menganalisis, mencari sesuatu yang bisa menjadi keuntungan atau kebaikan bagi orang Farisi. Apakah Yesus ini bisa menjadi masalah bagi orang Farisi atau menjadi keuntungan bagi orang Farisi? Dan dia sedang menguji, sedang menganalisa Yesus. Dia katakan, waktu orang wanita pendosa datang tadi, dalam hati dia berkata, kalau di film tuh gini nah saudara, dalam hati nih ya, kamu belum tahu maksud saya ya. Nah gitu kalau di sinetron tuh ya. Nah di dalam hatinya Simon orang Farisi berkata, kalau dia nabi, dia tahu siapa wanita itu. Karena orang Farisi tidak anti dengan orang berdosa. Dan Yesus itu dipanggil guru, rabi. Rabi itu berarti termasuk golongan ahli Taurat juga ya. Dia guru, bisa mengajar. Jadi dalam pikiran orang Farisi, Yesus tidak tahu kalau dia orang berdosa. Tetapi Yesus tahu bagaimana suara hati atau pikiran daripada Simon orang Farisi tadi. Bahwa seolah-olah Yesus tidak tahu. Dan Yesus langsung berkata kepada Simon saat itu. Ini wanitanya di sini ya. Dia berkata kepada Simon, "Hai Simon, waktu aku datang, kamu tidak mencuci kakiku. Waktu aku datang, kamu tidak mencium aku. Waktu aku datang, kamu tidak meminyaki rambutku. Tapi wanita ini
dari tadi mencium kakiku. Dia membasuh kakiku dengan air matanya. Waktu air matanya jatuh, dilap debunya, saudara. Dan dia mengelap dengan rambutnya, saudara. Rambut kalau dalam Alkitab disebutkan apa? Mahkota. Dia menyekanya, dia mengelap kakinya yang kotor tadi dengan rambutnya. Ini betul-betul menghamba. Ini betul-betul merendahkan diri, saudara. Dan dia memberikan minyak pualam yang wangi tadi, saudara. Yang harganya, taksirannya berapa? 1 hari UMR di total selama 1 tahun. Itu perkiraan harganya. Jadi harganya mahal sekali. Itu ditumpahkan diminyakin kaki Yesus. Dia tidak berani untuk meminyangi kepala Yesus. Dia tidak berani. Dia hanya melap kaki yang paling bawah ini tadi. Jadi ada 2 perlakuan, orang pendosa dan Farisi. Dan untuk menegaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu nabi, raja, dan juga Tuhan, ya. Jadi dia katakan begini, untuk mempertegas dalam pikiran Simon tadi. Simon, kalau ada pelepas uang, rentenir, yang satu punya hutang 50 dinar, dan yang satunya lagi 500 dinar, karena dua-duanya tidak mampu untuk membayar hutang, si pelepas hutang atau rentenir itu membebaskannya dengan cuma-cuma. Menurutmu, Simon, kata Tuhan Yesus kepada Simon, siapakah yang paling berbahagia atau yang paling dia kasihi? Lalu Simon menjawab, menurut saya adalah yang paling besar hutangnya. Ya, benar sekali Simon. Siapa yang sedikit mengasihi, sedikit diampuni. Banyak berbuat kasih, banyak diampuni. Ayatnya begini, saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Maksudnya apa, saudara? Orang yang sedikit berbuat kasih, itu sedikit diampuni dosanya. Orang yang banyak berbuat kasih, itu dosanya banyak diampuni. Orang Farisi tadi merasa tidak membutuhkan pengampunan. Dia mampu hidup dengan kebenarannya sendiri, dengan taat kepada hukum-hukum yang sudah diberikan. Dia merasa orang yang paling baik. Dia merasa orang yang saleh, orang yang paling bermoral, sehingga dia memisahkan diri kepada orang-orang pendosa. Dia tidak memerlukan juru selamat. Dia tidak memerlukan kasih karunia. Dia merasa benar. Dia merasa dosanya cuma segini. Cemen, cincai. Dosa-dosa cincai saja, aman. Sehingga dia nggak memerlukan. Sehingga hidupnya kering, legalistik. Rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melakukan ritual-ritual yang ada. Tapi sesungguhnya dia kering. Dia kering. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Ini adalah bentuk daripada otomatis, ya, konsekuensi. Kalau kita minum kita lega, kalau kita lapar kita makan kenyang, itu otomatis, saudara. Demikian juga hidup kita. Perhatikan, orang yang berdosa tadi banyak mengeluarkan harga, baik pengorbanan secara mental, dia bertekad, dibully kah apakah, pokoknya aku mau sembuh, aku mau lepas, aku mau damai sejahtera, aku enggak punya gengsi, aku buang gengsiku, biar saja orang mau ngomong apa, yang penting aku punya damai, aku dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Itu harga yang harus dia bayar. Gengsi, rasa malu. Yang kedua apa?
Minyaknya tadi harganya berapa? Kurang lebih 1 tahun upah dalam 1 hari. Kalau 1 hari 100.000, sebulan berarti berapa? 3 juta ya? 3 kali 10 udah 30, kira berapa? 36 juta. Besar sekali ya? Itu kurang lebih. Tidak persis sama. Dia membayar dengan harga yang mahal. Dia berbuat kasih. Karena apa? Karena banyaknya dosa tadi. Dia merasa lepas. Itu kalau saya boleh ibaratkan, saudara, pernah nangkep yang namanya tupai enggak? Tupai, burung aja. Aku gini aja. Saya paling gampang cerita kalau di Alkitab itu, kita tuh nangkep anak kijang. Pak, kita nangkep anak kijang yang liar itu, ya kan? Induknya lari, lalu kita besarkan. Begitu setahun kita pelihara dalam kandang yang kecil, dia merasa menderita enggak? Merasa tidak nyaman. Karena memang habitat dia, insting dia itu lepas. Dan setelah setahun, kasihan saya lihat. Lalu kita buka kandangnya, kita lepas ke hutan. Dia lepas lari. Dia merdeka. Ore. Wah, lari ke sana, lari ke sini. Demikianlah yang dirasakan oleh perempuan paling berdosa di tempat itu. Dia merasa ada kebebasan, lepas bebas, damai. Karena rasa damai ini besar, kasihnya besar. Kalau saya contohkan lagi bagaimana? Orang yang banyak diampuni itu banyak berbuat kasih, orang yang sedikit diampuni sedikit berbuat kasih. Orang Farisi merasa tidak perlu diampuni, dia sedikit saja, saya kan punya dosa cincai, dikit-dikit lah dosanya diampuni, sehingga sedikit berbuat kasih. Pelitnya minta ampun gitu ya. Lalu kalau kita lihat, saya nggak usah sebut ya karena tidak baik ya, karena ini kasus narkoba. Pendek katanya dia dilepaskan dari ikatan narkoba. Ketika dia sudah bisa pulih dari narkobanya, dia sangat bersyukur. Kenapa? Karena selain usahanya, yang paling penting adalah karena apa? Kasih karunia. Dalam doa Bapa kami itu apa? Jauhkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan, lepaskan kami dari yang jahat. Itu permohonan kita. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan. Dan orang yang kena narkoba tadi bisa lepas. Dia terikat bertahun-tahun dengan harus mungkin kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kehilangan masa depannya, kehilangan kebebasan dia karena dia harus tergantung dengan narkoba, tapi dia bisa lepas karena kasih karunia. Dia sangat bersyukur karena kasih karunia. Tuhan Yesus baik bagi dirinya. Dia bisa merasakan. Coba perhatikan baik-baik saudara. Coba lihat tangan saya saudara. Dia bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang mau melepaskan dia dari ikatan dosa narkoba tadi, yang candu ini paling susah untuk dilepaskan. Rasa syukurnya meluap, tetapi sebentar, ketika rasa syukurnya meluap, dia adalah merasa apa? Orang yang paling berdosa. Karena dia betul-betul merasakan bagaimana jamahan Tuhan. Dia merasakan, dia bisa melihat, dia bisa mendengar dan mencium bagaimana jamahan Tuhan yang mengubah hidup dia tadi. Lalu apa responnya? Besar sekali hadiah ini, besar sekali kasih karunia ini, sehingga dia besar juga mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Tidak datang ke gereja, tidak datang hanya sebagaimana orang pada umumnya berdoa, pulang bekerja, tetapi dia membayar hidupnya, melakukan kasih yang besar dengan apa? Membuka panti rehabilitasi. Saya tanya berapa setiap bulan? Dana operasional 30 juta. 30 sampai 35.
Uang dari mana? Nggak tahu. Dan semua itu gratis. Saya datang ke sana saudara, posisinya di Bandung. Semua karena kasih karunia. Saya juga hampir mati, tapi Tuhan tolong. Saya berusaha bagaimana mencarikan dana, baik dengan uang saya pribadi juga dengan mencari donatur. Saya berusaha payah untuk mencari uang itu. Kalau dipikir nggak mungkin. Dan mereka yang datang ke sana gratis, tidak boleh bayar. Bagaimana? Lihat responnya. Dia banyak diampuni, pasti banyak mengasihi. Seorang hamba Tuhan juga begitu saudara. Ada zaman Tuhan, dia membayar harga untuk melayani. Baik hidupnya susah, miskin, dengan kondisi ekonomi yang mungkin susah. Tapi dia terus Tuhan kuatkan saya untuk melayanimu sampai akhir hidup saya. Kuatkan saya Tuhan. Karena saya merasakan zaman Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Karena kasih karuniamu, siapa saya Tuhan? Karena dia merasakan saya perlu diselamatkan. Kalau enggak karena Tuhan Yesus, hidup saya bagaimana? Karena kuncinya adalah setelah mati kita bagaimana. Kesadaran ini yang penting. Kalau masih muda, sehat, banyak duit, kayaknya belum sadar saudara. Susah. Begitu dikasih kesusahan mulai menyadari. Apalagi kena penyakit hampir mati yang itu baru mungkin ada kesadaran saudara. Itulah kasih karunia. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana cerita dalam Alkitab tokoh dua ya saudara ya. Sambil dua saja. Yang pertama adalah siapa pemungut cukainya saudara? Yang terkenal? Zakius. Orang pendek, kecil, hitam, jelek lagi, banyak dosanya, ya gitu kan. Itu bagus. Zakius itu lengkap ya, sempurna dia. Zakius kecil, pendek, hitam, jelek, gemuk, banyak dosanya. Wah, itu mantap itu saudara ya. Jadi Zakius ini ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia merasakan kasih karunia, dia merasakan pengampunan dari Tuhan tadi. Dia dibebaskan, dia menerima damai sejahtera. Karena Zakius pemungut cukai ini orang yang berdosa, dia merasa banyak diampuni. Sehingga dia banyak untuk berbuat kasih. Apa ketika dia diampuni? Apa yang dilakukan? Kasihnya dalam bentuk apa saudara? Setengah dari hargaku, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kutipu, akan kuganti 4 kali lipat. Bisa-bisan itu saudara. Itu dalam bentuk materi. Itu perubahan, metanoia. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tokoh yang kedua adalah Paulus. Sebelum bertobat, sebelum berjumpa dengan Tuhan, sebelum diubahkan hatinya, sebelum menyadari betapa malang, betapa berdosanya, ya masuk neraka lah begitu kalau mati. Tuhan membukakan pikiran Paulus, menjamah hatinya. Dan Paulus orang yang paling giat ya, orang yang termasuk paling banyak suratnya ditulis di dalam Alkitab. Dia berkata apa saudara? Saya bacakan ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab telah menganiaya jemaat Allah. Ya, dari semua rasul aku yang paling tidak layak. Dia merasa orang yang berdosa. Lalu ayat di dalam 1 Timotius itu ya, 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang Farisi tidak merasa berdosa. Si wanita pendosa merasa dosanya paling besar. Sekarang kita mau jadi mana? Orang Farisi atau orang wanita berdosa?
Kita mau seperti Rasul Paulus atau seperti orang Farisi, atau mau seperti Rasul Paulus sebelumnya, yaitu Saulus. Orang yang merasa berdosa, yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kasih karunia, dia akan melakukan banyak sekali kasih tadi. Kasih yang akan berlimpah-limpah. Dan ini dibayar oleh, kasih ini dilakukan oleh siapa? Rasul Paulus, dengan dia resiko memberitakan firman Tuhan dengan gigih. Dia berjuang dengan apa? Dipenjarakan, dianiaya, diusir, sampai dipatok ular pun dia terus melakukannya. Itu berbanding terbalik. Karena apa? Saulus waktu itu masa depannya cerah. Dia orang Farisi, dia pintar, dia calon pemimpin masa depan yang cerah, tapi ditinggalkan semua itu. Kenapa? Karena dia merasa orang berdosa. Karena ada yang lebih berharga dari harta dunia ini, saudara, yaitu apa? Keselamatan. Poin saya adalah, mungkin kita sekarang suam-suam kuku, kita merasa kering, kita merasa biasa saja. Saya dan saudara kemungkinan ya, sama-sama itu seperti adat istiadat saja. Ke gereja ya ke gereja, persekutuan ya persekutuan. Sebenarnya tidak harus berdosa, harus bunuh orang dulu baru merasakan. Enggak begitu, saudara. Yang paling penting adalah, kuncinya adalah, karena beberapa orang saleh pun, seperti siapa saudara orang saleh itu? Henok, Daniel, Maria, Ibu Yesus. Itu saleh dari kecil, itu baik dari kecil. Tetapi dia banyak berbuat kasih. Kenapa? Penghayatan, menghayati, mengenang, mengingat selalu setiap hari. Peristiwa ini harus diingat. Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Yaitu apa? Yesus mati di kayu salib untuk orang-orang, untuk manusia yang berdosa. Dia menebus milik kepunyaannya. Tanpa Yesus, makanya akan sia-sia hidup kita. Penghayatan ini penting. Menghayati. Makanya saya selalu bilang, saya terbiasa dengan kontemplasi. Saya duduk diam untuk koreksi diri. Diam. Sehari ini dosa apa yang saya kerjakan? Kesalahan apa yang saya kerjakan? Kebaikan apa yang saya kerjakan? Kebaikan apa yang saya tunda-tunda? Apa masalahnya? Tuhan tolong saya. Tuhan, saya mulai kering dalam berdoa. Saya mulai kayaknya kurang beres. Tolong bantu saya untuk mengerti, untuk mencintai, untuk mengasihi Dikau, untuk menghayati karya keselamatanmu. Kalau enggak kering hidup kita, saudara, begitu-begitu saja. Saya ingat waktu di kampung, saya kan waktu itu pembangunan gereja, saudara. Dia ikut gotong royong saja, tapi tidak ikut menyumbang, saudara. Saya tidak menyinggung siapapun ya, maaf ya. Kalau ada yang kena, saya minta maaf. Saya tidak mengerti terlalu dalam kehidupan jemaat di GCA. Sebenarnya begini, saudara. Sebenarnya yang kita lihat prinsip hatinya, karena dia ngobrol. Saya nggak perlu nyumbang, karena apa? Karena saya menyumbangkan tenaga saya. Itu baik, saudara. Tapi masalahnya dia punya uang banyak. Dia nggak mau nyumbang hartanya, dia tidak mau kurang uangnya, dia sumbang tenaganya aja, nggak rugi maksudnya gitu. Karena ada yang merasa tidak bisa bekerja, dia nyumbang uang, karena mungkin kondisi pekerjaan. Nah, saya bisa kok kerja, dia hanya nyumbang tenaga, padahal dia punya uang. Yang baik kan, makanya tadi sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Nah, dia ini saja nih kasih, karena dia nggak memerlukan. Dia tidak tahu loh cintanya Tuhan tadi itu loh. Coba saudara nanti ya, mulai sudah besar tuh baru tahu ya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal tuh, kita baru tahu bagaimana pengorbanan orang tua kita itu loh. Kalau orang tuanya baik masalahnya.
Tapi kalau orang tuanya itu jahat itu, kenapa nggak dari dulu mati gitu ya? Coba kalau orang tuanya baik gitu ya, apalagi sudah meninggal tuh mengenang cintanya orang tua kepada anak, itu baru kerasa. Menangis gitu, menangis, sedih kadang-kadang, senang juga karena dia mati dalam Tuhan. Macam-macam, itulah satu nano-nano, satu emosi yang, nah itu yang kita rasakan. Mungkin dulu orang tua saya meninggal karena nggak punya uang, sehingga nggak ada punya rumah sakit. Aku bercita-cita jadi dokter. Itu sih siapa, dokter siapa yang bikin kapal laut itu? Yang dia berlayar, dia kerja dulu sampai mengumpulkan uang banyak, dia beli kapal dengan perlengkapan medisnya sampai bedahnya, dia pergi ke pelosok yang memang orang nggak mampu, dia gratiskan semuanya. Itu saudara, begitu. Kasih yang terbesar dalam hidupku, ya kan? Baru rapnya gimana? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, dan seterusnya. Ingat kata-kata saya, kalau sudah posisi sakratul maut, uang, harta yang kita bawa, yang kita kumpulkan nggak berguna. Kita kadang-kadang boleh Tuhan tawar, itu wajar ya, beri saya kesempatan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya akan perbaiki hidup saya. Saya banyak melupakan engkau. Saya banyak tidak berbuat kasih. Kayak merasa tidak layak itu loh, muncul. Itulah si pendakwa saudara. Tetapi mumpung inilah ya beginilah gereja saudara. Kita perlu diperbarui. Hanya kita datang untuk ibadah untuk diperbarui. Saudara, tidak saya hakimi. Khotbah tidak untuk menghakimi umatnya, jemaatnya, enggak. Jangan jauhkan pikiran itu. Kita untuk diperbaiki sama-sama. Ini juga untuk saya juga, mengingatkan saya juga tidak sempurna, saya juga memperbaiki diri. Saudara-saudara, mari kita banyak berbuat kasih karena kita banyak diampuni. Amin saudara? Amin. Dan untuk KKA nanti bahannya apa? 2 bahannya. Yang pertama dari ayat tadi, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Pertanyaan cuma 1, 2. Mana ayat yang paling memberkati saudara? Saudara boleh cerita, sharing. Yang kedua, apa komitmen saudara? Apa komitmen saudara? Lakukan dengan persentase yang kecil kalau nggak mampu. 10%, 20%, 30%, 100%, itu gerakan Roh Kudus. Jangan dipaksa. Karena kita sedang belajar sebagai pelaku firman. Saya berharap ada actionnya. Karena ini yang menggerakkan kita. Inilah gereja. Nanti waktu kita ketemu itu kita semangat. Walaupun awal-awal datang supaya ada cerita, nggak apa-apa. Saya tadi sudah berkomitmen begini-begini, nggak apa-apa. Kecil saja. Karena itulah gereja. Itulah tubuh Kristus. Untuk membangun, mengubah karakter kita. Kalau kita sendiri nggak akan bisa. Kita harus bersama-sama. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, kita hening dulu sekitar 1 menit. Kira-kira setiap pribadi kita masing-masing akan menangkap firman dengan berbeda-beda. Kita akan mendengar dengan berbeda-beda. Kita melihat dengan berbeda-beda. Biarlah keunikan daripada kita dan keselamatan kasih karunia itu diberikan kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Menurut ukuran dan kasih karunia Allah. Menurut keadilan Tuhan. Saudara boleh merenungkan dan memohon Roh Kudus untuk menerangi hati saudara, untuk mengerti apa yang ingin saudara kerjakan, apa yang membahagiakan saudara, apa yang memberkati saudara hari ini. Jauhkan daripada Tuhan, firman Tuhan sedang menghakimi saudara atau saya. Tidak ada sama sekali, karena firman ini sangat baik bagi kita. Dia membantu untuk mendidik, mengajar, mengubah hidup kita.
Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berakhir menyampaikan firman Tuhan, dan setiap umat mungkin dengan kelemahan masing-masing, ada yang mungkin tadi malam bergadang sehingga mengantuk, kurang fokus, atau mungkin ada yang mengeraskan hati setengah-setengah, atau mungkin ada yang betul-betul membuka hati. Itu hanya dugaan hamba-Mu. Apapun yang mereka responi, hamba-Mu berdoa, memohon kasih karunia, rahmat-rahmat Tuhan tercurah buat para umat-Mu, jemaat-Mu di GCA ini. Baik mereka yang mendengarkan secara langsung maupun melalui media-media yang sudah ada sebagai sarana-sarananya. Mereka boleh dijamah, mereka boleh merasakan pengampunan-Mu. Karena wanita tadi diselamatkan karena imannya. Di ayat terakhir Yesus berkata, karena imanmu kamu diselamatkan. Pergilah dengan damai. Tuhan Yesus, sekiranya firman ini boleh mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, dan bukan menyakiti hati kami, bukan menghakimi kami. Tuhan tidak mau menghakimi kami. Tuhan bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus, jamah kami, ubah kami, beri keberanian kami untuk minta pengampunan-Mu. Beri kami rasa, beri kami kepekaan, menyadari begitu besar dan dalamnya kasih-Mu sehingga Engkau mati di kayu salib. Sehingga kami boleh lepas atau pulang dari rumah Tuhan ini, pulang dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal menyertai kami. Damai sejahtera adalah obat bagi kami. Obat yang membelenggu, penyakit yang membelenggu kami, masalah yang membelenggu kami, pikiran yang negatif yang selalu menghantui kami, dosa-dosa yang menghantui kami. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Jika Tuhan membebaskan kami, mengampuni kami, dan kami boleh merasakan pengampunan-Mu dan cinta kasih-Mu ini, kami boleh pulang dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera ini boleh kami temukan dan kami rasakan. Terima kasih buat firman-Mu ini, kami menyambutnya dengan sukacita dan bergembira. Terima kasih buat firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Diberkati Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Biarlah kita boleh memiliki sikap hati yang benar dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita terus layak di hadapan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang berdosa, dan apapun yang kita kerjakan kiranya Tuhan menuntun kehidupan kita supaya benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita kembali berdoa untuk persembahan pada hari ini. Kami kembali Tuhan di hadapan-Mu Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum memberi Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara-saudara kami di tempat ini, baik pekerjaannya, baik usahanya Tuhan. Kami percaya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami pada hari ini, hanya dalam nama dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia. Bahwa kita adalah ahli-ahli warisnya dan kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Sambil persembahan diedarkan pada siang hari ini.
berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sabari kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Yesus selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk pengumuman pada hari ini, untuk KKA pada hari Kamis pada tanggal 17 Oktober, pimpin pujian Ibu Siombing, renungan Ibu Etna, tempat di keluarga Bapak Panjaitan. Ini yang ada cuman Ibu Etna aja, nanti Ibu Siombing bisa disampaikan ya. Untuk ibadah doa Jumat, pimpin pujian Ibu Melda, renungan Ibu Panjaitan, tempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu pada tanggal 20 Oktober, pemimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusik Bapak Stanley, sekolah minggu saya sendiri, dan petugas LCD Saudari Louis. Ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala? Pemuda hari Senin, jam 10. Oh jam 7. Ada lagi? Oh persembahan ini buat mulai hari ini sampai nanti Natal, buat Natal ya. Ya, tanggal berapa Natal di sini? 14 Desember. Hari Sabtu ya 14 Desember, dan Natal di Kilo 21 itu tanggal 11 Desember. Jadi minggu sibuk ya, di minggu kedua di bulan Desember ya. Kita akan terus dukung untuk acara Natal baik di GSJA Batu Ampar dan di GSJA Sinai di Kilo 21. Itu aja pengumuman. Kalau tidak ada tambahan pengumuman, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihiku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya
Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Engkau Allah yang luar biasa dahsyat dan ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Bahkan di dalam dosa pun Engkau tetap mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, yang tidak layak di hadapan-Mu ya Yesus. Sucikan dan kuduskanlah kami anak-anak Tuhan yang berdosa ini Tuhan. Jangan jadikan kami anak-anak Tuhan seperti orang Farisi yang merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling suci. Tapi ajarkanlah kami untuk kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tidak layak Yesus. Taruh motivasi yang benar Tuhan dalam hati kami masing-masing. Taruh respon kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami terus layak, terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang begitu menguatkan, yang begitu luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan akan betapa luar biasanya Allah kami. Allah kami yang tidak memandang kami Tuhan, yang tidak pernah memandang setiap kehidupan kami, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat respon hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami membawa setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan lawatan yang baru, urapan yang baru Tuhan sudah nyatakan di tempat ini. Bahkan kami boleh bawa di rumah kami boleh bawa di kehidupan rumah tangga kami. Kami mau bawa lawatan Tuhan ini di sekeliling kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kiranya orang lain yang boleh kami temui yang belum mengenal Tuhan boleh diselamatkan. Yang belum mengenal Tuhan melihat kehidupan kami, melihat kehidupan tingkah laku kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh mereka terberkati ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang menjadi kitab yang terbuka dimanapun kami berada ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang belum bisa hadir, apapun yang boleh menjadi kendala, apapun yang menjadi permasalahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan minggu berikutnya, hari-hari yang akan datang dalam ibadah-ibadah yang lain di dalam GSCA Batu Ampar ini, mereka boleh hadir dan boleh menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan ketika kami sharing kebenaran firman Tuhan dalam KKA nanti, dalam jam doa, ataupun di minggu selanjutnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada dalam setiap minggu ini, baik pemuda yang hari Senin Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun anak-anak muda di tempat ini boleh terus setia di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini adalah Hari Nasional Kaum Muda. Kiranya Tuhan terus membangkitkan semangat jiwa anak-anak muda di tempat ini. Dan esok hari mereka boleh datang jam 7 di tempat ini, boleh bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kaum wanita. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah mengutus Ibu Etna dan Ibu Sarlina Tuhan untuk datang ke Samarinda untuk mengikuti kaum wanita Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi ibu-ibu kaum wanita di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang mereka dapatkan di dalam acara 3 hari yang lalu Tuhan, kami percaya Tuhan boleh disampaikan, boleh menjadi berkat buat ibu-ibu kaum muda yang ada di tempat, kaum wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan setiap KKA yang ada di tempat ini. Kiranya KKA yang ada boleh membangun setiap pribadi-pribadi kami, boleh membangun setiap hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami terus setia dan saling sharing kebenaran firman Tuhan dan saling berbagi kasih Tuhan di dalam KKA ya Bapa. Dan Kau juga memberkati KKA yang ada di hari Kamis nanti, baik pemimpin pujian, pembawa firman ataupun tuan rumah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dan jemaat yang boleh hadir nanti Tuhan boleh menerima lawatan yang baru, berkat yang baru melalui sharing kebenaran firman Tuhan.
Dan kami juga membawa dalam doa dari Jumat Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami bawa di hadapan Tuhan tidak sia-sia ya Bapa. Ada setiap jawaban doa, setiap doa yang kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh menerima jawaban Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Weli Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat pemulihan yang terus terjadi hari demi hari Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau pakai terus luar biasa gembala sidang kami Tuhan di tempat ini boleh menggembalakan setiap jemaat yang ada semakin dekat dan semakin erat di hadapan Tuhan. Dan Kau juga berkati Ibu Gembala ya Bapa, yang mengiring Bapak Gembala kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan jamahan yang baru Tuhan buat Ibu Gembala. Dan secara khusus Tuhan berikan kesabaran Tuhan, kemurahan yang begitu luar biasa Tuhan yang Kau taruh dalam hati Ibu Gembala. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, lemah iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan mengurapi setiap sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sakit, siapapun itu Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan keadaan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan kota Balikpapan ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memilih wali kota dan gubernur yang sebagai yang akan terpilih nanti Tuhan, dan wakil-wakilnya, calon yang ada Tuhan, kiranya itu semua adalah wakil Tuhan yang memimpin yang terbaik bagi kota kami Balikpapan dan bahkan khusus untuk Kalimantan Timur Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Pemilihan nanti boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih nanti, itu yang akan menjadikan kota kami Balikpapan dan Kalimantan Timur menjadi kota yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden nanti Tuhan, yang akan diadakan tanggal 20. Kami percaya Tuhan bahwa itu yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan dalam negara kami Indonesia. Kiranya negara kami semakin hari semakin boleh berdampak baik bagi warga negaranya Tuhan, baik bagi rakyat Indonesia dan juga bagi negara-negara tetangga yang ada. Melalui presiden yang baru dan wakil presiden yang baru, kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia, mukjizat Tuhan nyatakan bagi Indonesia. Kiranya Tuhan, kami mau bawa setiap negara kami, baik dari presiden dan jajaran sampai ke tingkat RT RW Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami pulang, anak-anak Tuhan yang pulang pada hari ini boleh membawa damai sejahtera, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang boleh kami sudah dengar pada hari ini, bukan saja hanya kami menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Engkau yang sudah memberikan kami selalu semangat untuk kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Untuk Tuhan, kami hanya serahkan selalu kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan saja menolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kau yang memberkati semua jemaat Tuhan yang ada, memberkati siap hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga benar-benar biarlah berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih yang sudah memberkati kami semua, dan kami percaya di saat kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing,
Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Mu, memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami berdoa dan serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang semua jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.